kiamat nanti. Atau bahkan beliau menambahkan, kalau misalkan Allah mau, Nabi kita masih sampai sekarang masih hidup pun bisa kalau Allah mau. Ya. Tapi kenapa beliau telah wafat? Sama, karena petunjuk dari beliau cukup untuk membimbing kita sampai nanti hari kiamat. Kitanya tanya ke dalam diri, kita udah ngikutin belum? Ya. Apa mau bicara? Misalkan bicara bangun tidur ya. Bangun tidur, bicara tentang tidur. Nih Al-Quran kalau udah bicara sesuatu pasti penting, Bu, betul? Karena contoh, di dalam Al-Quran ngajarin cara bikin sayur asem nggak? Enggak. Maka punten ya para ahlul sayur asem ini. Kalian ada yang seumur hidup nggak pernah bikin sayur asem pun, tapi nurut sama Allah, bisa ke surga insya Allah. Ya. Tapi ternyata dalam Al-Quran tidak ada bahasan sayur asem, tapi bicara tentang misalkan tidur, atau kapan waktunya tidur, bicara tentang tidur dan bangunnya, oh itu diatur. Ya, wa minal laila libasa waj'alna an-nahara ma'asya. Surat apa? An-Naba ya. Diatur bahwa Allah jadikan ya siang itu untuk pencarian, kita untuk bekerja ya. Waktu malam itu sebagai selimut untuk tidur. Bahkan jauh sebelum Isra Mi'raj, Bu, yang 5 waktu, salah satu surat yang turun di awal-awal, dan ketika awal Nabi perlu banget ini, tahu-tahu beliau umur 40 tahun, tahu-tahu dapat tugas menyampaikan tauhid ke seluruh dunia. Mulainya dari mana? Mulai dari tempat yang paling banyak berhalanya. Di sekeliling Ka'bah ada 360-an patung berhala minimal. Ya. Tahu-tahu dapat tugas mengajarkan tauhid, seolah-olah berkata, salah itu semua berhala, yang benar tuh cuma satu, Allah doang. Atuh dimusuhin jelas. Ya, di sana ada perbudakan, di sana wanita diperjualbelikan, di sana seorang wanita melahirkan anak perempuan dikubur hidup-hidup bayi perempuannya oleh ayahnya. Ya. Di tempat mulainya dari tempat seburuk itu, dan pertama nyampein yang percaya cuma 4 orang. Istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang. Ya. Terus kudu pakai apa itu ngajarin masyarakat seperti itu sampai setelah 23 tahun kemudian, nggak cuma Mekah Madinah, satu jazirah Arab udah muslim semua. Negeri lain perlu ahli, negeri lain menjadi muslim dan perlu ahli apapun, Madinah punya. Nggak cuma ahli Al-Quran. Ya. Bahkan dalam kitabnya Syekh Dr. Munir Ghotban, dalam kitabnya Tarbiyatul Qiyadiyah, beliau menyebutkan beberapa pendapat para imam. Imam An-Nu'aim, Imam As-Suyuti, berbeda pendapat, tapi disebutkan jumlah sahabat itu kalau dirata-ratakan sekitar 120 ribuan sahabat. Berapa? 120 ribu. Ini orang-orang bukan yang setelah Nabi wafat mereka menyebar lalu mereka terpengaruh oleh negeri yang baru. Bukan, satu sahabat bisa mempengaruhi satu negeri baru. Ya. Itu gimana ceritanya? Dan dulunya di antara 120 ribu itu ada yang raja perampok, Jundub bin Junada, Abu Dzar Al-Ghifari lebih dikenalnya. Ada yang dulunya ingin bunuh Nabi dan maboknya sehari 5 kali, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Itu Nabi ngajarin pakai apa? Ya. Kalau misalkan hasilnya bisa seperti itu, ya. Kita punya anak satu aja, dididik selama 23 tahun, yakin bakal pasti soleh? Nggak tentu juga. Ini gimana ceritanya 120 ribu orang? Ya. Dan sebelum akhirnya mulai dakwah itu, waktu masih awal-awal, pulang dari Gua Hira, lalu sebelum surat Al-Muddatsir perintah kum fa'anzir, bangkit berikan peringatan, disuruh berdakwah. Sebelumnya turun surat Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ayat keduanya suruh ngapain? Kum, bangkit, min laila, dari sebagian malam, illa qalila, kecuali cuma sedikit. Disuruh bangun tidur. Kapan bangunnya kok? Nisfahu, setengah malam. Awin kusminhu qalila, atau kurangi sedikit. Kadang-kadang kita bicara, jadi pengen hebat ikutin Nabi, tapi perkara tidur kita beda tipis, tapi ngepek ya. Karena Nabi tengah malam sudah bangun, kita tengah malam masih bangun.
Tipis ya bedanya ya. Tipis ya. Cuman setelah dan sudah ya. Tapi efeknya beda ya. Kok telah bangun kok pasang alarm? Oh iya kan final Liga Champion misalkan ya. Bola misalkan. Itu gitu ya. Dan yakin Al-Quran kalau udah sampai ngebawa sesuatu penting pasti. Nggak mungkin enggak. Dan Nabi diaturin. Sampai tidurnya Nabi pun diaturin. Kapan waktunya tidur, kapan bangun. Nabi tidur itu pada 3 waktu ya. Yang pertama setelah sholat Isya. Kalau nggak ada perkara yang jadi maslahat lebih banyak atau darurat, beliau nggak suka untuk begadang. Ya, kalau bisa langsung tidur. Nanti bangun lagi kapan? Sholat malam. Tidur yang keduanya kapan? Tadi tidur yang pertama setelah Isya ya. Tidur keduanya setelah tahajud sambil nungguin subuh. Jadi memang kalau bisa ya, habis tahajud tidur dulu, tapi hati-hati bablas ya, 7:30 we bangun. Ya. Tahajud mah tahajud, subuhnya jadi ketinggalan. Ya. Jadi tidur yang kedua ya memang barang sebentar, kadang hanya 15 menit ya. Lalu tidur yang ketiga qailullah namanya. Itu biasanya sebelum zuhur sebentar atau setelah zuhur sebentar. Jadi sebelum zuhurnya bukan dari jam 8 pagi sampai zuhur, Bu, itu kelamaan ya. Kalau setelah zuhur pun ya habis sholat Jumat biasanya beliau istirahat tidur. Tapi ya nggak nyampe asar juga, ya sebentar, kadang 15 menit ya, setengah jam paling lama tuh tidur. Dan kalau udah Nabi lakuin, oh beliau tuh manusia paling berkah, Bu. Insyaallah. Mikir kan gimana caranya, Pak? Beliau pemimpin iya, suami iya, ayah iya, berniaga juga iya. Waktunya sama kayak kita 24 jam sehari. Cukup tuh, nggak ada yang komplain. Tetap menjadi teladan di setiap segmen, di setiap aspek kehidupan. Ya. Apakah itu murni dari kehebatan beliaunya? Oh jelas, beliau dituntun Allah soalnya. Ada tuntunan dari Allah. Terus ibarat, kok aku pengen jadi pemain bola yang jago. Ya udah ikutinnya Lionel Messi. Jangan ikutin Chef Juna. Nggak nyambung. Kayak misal, yo kok pengen hidup teh berkah, jadi baik, jadi ya sok ya ada tuntunannya ya. Ikutin Nabi, ikutin. Karena kalau ya idolanya ngepek ya, makanya jangan sampai salah mengidolakan. Kalau temenan bukannya sama siapa saja, betul. Tapi kalau mendengar teladan dan mengambil nasihat, nggak bisa asal pilih ya. Masa misalkan rapat yuk perusahaan, kumpul direksi semua. Saya punya ide. Ini perusahaan kita harus pakai strategi pemasaran seperti ini. Kata siapa, Bos? Kata bocah di depan yang main lato-lato tuh. Nggak nyambung, Bos. Dia bikin perusahaan, dia belum pernah. Iya kan? Nggak bisa asal ambil nasihat dong berarti. Ya, hati-hati ya. Mesti disaring, mesti difilter. Ya, insya Allah. Maka, yuklah balik lagi. Ikutin Allah. Supaya nanti bismillah, nanti mudah-mudahan timbul yakin, udah selesai. Mau ragu masalah apa emang, Bu? Ini udah mulai agak tegang nih ya, insyaallah. Ragu apa? Ada yang belum punya jodoh? Teteh sudah menikah? Ragu tidak tentang jodoh? Hah? Tenang ya. Bu, ada yang nyari mantu ya, Bu? Nyari yang kayak gimana? Jangan, Bu, nanti ke Thailand loh. Mending kalau bisa pulang lagi. Jeratannya kuat soalnya di sana. Ya. Maka apa yang mau diragu misalkan, ya? Rezeki, kadang biasanya masalah rezeki. Iya. Tahukah kita salah satu alasan paling kuat kita detik ini masih hidup karena memang rezeki yang sudah Allah tentukan harus jadi milik kita itu belum kita terima semuanya. Ya, kita tuh sampai meninggal udah ditentuin rezekinya. Dari mana kok sumbernya? Misalkan boleh ambil dari hadis Arba'in karya Imam Nawawi di hadis nomor 4 nih, yang dari Abdullah ibnu Mas'ud. Hadis ini cukup panjang. Qala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, waktu manusia pertama di awal 40 hari pertama sebagai nutfah, 40 hari kemudian sebagai alaqah, segumpal darah. Setelah menjadi alaqah 40 hari kemudiannya mudghah, segumpal daging. 40 120 hari bagi 30 hari berarti 4 bulan ya. Setelah nyampe 4 bulan baru ditiupkan ruh. Termasuk ditentukan apa? Rezekinya orang itu.
Ya. Maka rezeki orang itu sudah ditentukan bahkan sebelum orangnya itu lahir. Ya. Dan kita dilarang mati oleh Allah, nggak boleh mati atas ketentuan Allah. Sebelum yang sudah Allah tentukan itu, kita terima dulu seluruhnya. Ya. Izin ya, ada kisah seperti ini dari guru kami. Dan sebagaimana beliau namanya seorang ulama bisa dipastikan persaksiannya ya. Beliau cerita seperti ini. Ada orang waktu itu jatuh di dalam sumur, lalu minta tolong. Ya ditolonglah sama orang yang lewat. Diturunin timbanya, dia manjat naik. Ditenangin dulu, sok ini ada segelas susu, minum susu. Beres minum selesai, dia tanya kan, Bapak kenapa bisa jatuh? Terus dia berdiri, nggak tahu ya, saya juga, saya diperagain, saya cuma berdiri di sini nih tadi, terus jatuh lagi dia, Bu. Ya. Tapi jatuh yang kedua ini meninggal, Bu. Ya. Apa kata beliau? Kata ulama ini menyaksikan kejadian ini, orang yang tadi wafat masih punya rezeki segelas susu lagi. Makanya dia udah di tempat kematiannya, Bu. Nanjak lagi dulu, Bu. Demi menjemput rezekinya baru boleh mati dia. Kaci gitunya. Kaci itu bahasa nahan sih. Segitu ya. Beneran, Bu, gak akan mati, Bu. Udah gak bisa ngapa-ngapain, kata Allah masih ada rezekinya, infus masuk. Emang infus bukan rezeki? Rezeki ya tuh. Ya. Mikirin rezeki, takut waktu otak kita belum jadi, udah nyampe, Bu, rezeki. Contoh, waktu masih di dalam perut ibu, masih sebagai janin, emang otaknya udah jadi? Belum. Tapi udah perlu rezeki untuk tumbuh. Kalau nggak ada nutrisi nggak bisa tumbuh. Tapi ibu makan apa aja kan, segala macam, ampasnya dibuang oleh tubuh, nutrisinya diserap, disalurkan kepada si janin tanpa mikir ya teteh. Pernah ngelihat ibu-ibu kayak gini? Ibu nuju naon lagi apa, Bu? Tenang kok, saya lagi mengarahkan wortel yang tadi saya makan. Ini vitamin A-nya lagi diusus kan ya. Sekarang pengen saya alurkan ke darah biar masuk ke janin nih. Enggak usah mikir. Kadang sambil maksiat tetap diaturin sama Allah. Repot sekali kalau kudu sambil mikir. Nih, napas nih, Bu. Kan kita tahu waktu belajar IPA di SD aja udah ketahuan bahwa ini kan isinya nggak oksigen semua kan. Ada nitrogen, ada hidrogen, ada hitut batur, naon, segala macam ada ya. Kita ngirup, tubuh perlunya oksigen. Itu gimana caranya sih paru-paru ngerti yang dari yang kita hirup masuk ke paru-paru nih, yang disebarin ke seluruh tubuh tuh oksigennya doang. Ya, padahal kalau kata buku IPA dulu saya belajar pas kelas 3 SD, oksigen itu hanya 20 atau 21%. 78 atau 79%-nya nitrogen, sisa 1%-nya gas-gas yang lain. Halogen, nitrogen, lain-lain ya. Terus, gimana caranya ngerti? Ternyata secara biologi, di dalam darah itu mengandung yang namanya hemoglobin. Gak usah kita pikirin itu apa. Ya, tapi secara kimia dia lebih mudah berikatan dengan oksigen daripada senyawa-senyawa yang lain. Maka ketika kita menghirup napas masuk ke paru-paru, ke bronkus, bronkiolus, lalu ke alveolus, dijemput oleh darah, si darahnya yang mengandung hemoglobin nemplok tuh ke alveolus, di situ yang nempel sama si hemoglobin di dalam darah ya oksigen, karena secara kimiawi memang cocoknya sama itu. Kejemput, dialirin ke seluruh tubuh. Begitu beres, dianterin lagi ke paru-paru dalam bentuk sudah jadi CO2. Dihembus tanpa mikir. Ya, karena ada ulama terdahulu tuh ketika ditanya tentang siapakah Allah bagimu, beliau berkata, Allah adalah yang tetap memasukkan udara ke dalam ruanganku meskipun aku sedang mengkhianatinya di dalamnya. Ya, tetap kita mah. Ya. Semua tanah mikir. Janin boro-boro mikirin rezeki, Bu, janin. Otaknya aja belum jadi, udah jadi rezekinya. Lahir, ibunya nggak ada asinya. Tenang, Bu, ada sapi. Ya, sapi kan? Apakah ibu tahu susu yang beredar di Indonesia itu sapinya ternyata tidak di Indonesia kebanyakan? Di luar negeri, Bu. Di New Zealand, ngomongnya kayak susah ya. Nyampe ke sini, ya. Hitung jarak saya menuju air ini, Bu. Ya.
1, 2, 3 jengkal. Sekarang hitung jarak air ini dari gunung nyampe ke sini. Nyampe gratis lagi. Gratis nggak Pak? Gratis ya. Kirain suruh bayar ya. Nyampe. Ada susu ya. Maka sok mana yang lebih hebat? Itu si bayi yang mencari sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya, Bu. Bukan susunya, air susunya. Susunya mah nempel sama sapinya. Dijejelin gitu bayinya ke sapi. Maaf ya, digocek sedikit. Ya. Tenang ya. Coba Bu. Sapi makannya apa? Bisa jadi susu tuh Bu. Coba kita makan rumput, jadi susu. Jadi sakit tuh. Bisa gitu ya. Kita perlu vitamin sama mineral. Di tanah banyak Bu, tapi kita nggak mungkin makan tanah. Hujan turun, membawa nutrisi dari biji yang kita buang tubuh jadi puun. Ya. Akhirnya pohon itu membuat tumbuh tinggi besar, menyerap unsur-unsur dari tanah, disimpan di cadangan makanan dalam bentuk buah. Jadi matang buahnya dipetik, manis, enak. Ya, gak usah makan tanah kan? Udah. Ya. Hikmat Allah. Itu semua terjadi selalu ya, nggak cuma pas kita butuh doang diaturin, kita sambil maksiat lancar ini apa segala macam ya. Padahal kalau kita mikir dari sudut pandang Allahnya, ya Allah ini lagi sambil ditolong tapi sambil ngelakuin yang akunya tidak suka. Tapi alhamdulillah Allahnya maha baik. Kebayang kalau Allah pundungan Bu, tinggalikeunnya si eta moal dikabul kayak mun doanya. Enggak Bu, Allah maha penyayang, enggak, silakan mau gimana. Ada Allah mah enggak pernah benci orangnya, tapi benci perbuatannya. Dan perbuatan mah bisa berubah. Ya, bisa berubah insya Allah. Enggak akan hati kita tentang rezeki. Oh tenang aja, aman. Ya. Tapi kan butuh lebih banyak. Sama Bu, bicara rezeki itu kadang kita salah kaprah. Mengira bahwa kalau kayaknya saya ngelakuin yang Allah enggak suka nih, bisa lebih banyak nih dapatnya nih kok. Ini gaji saya sebulan cuma segini kok. Kalau saya korup ngambil dari kantor bisa lebih banyak kok. Enggak Bu, salah. Karena bicara rezeki juga sama. Kalau kata Allah si fulan, si Koko misal, bulan ini si Koko rezekinya 1 bulan ini adalah 1 miliar misalkan. Misal ya. Maka mau pakai cara halal atau haram sekalipun tetap segitu dapatnya Bu. Beneran demi Allah. Mual berubah. Apa landasannya kok ini? Kisah dari Ali bin Abi Thalib ya, qaramallahu wajhah radhiyallahu an. Beliau minta anak kecil untuk tolong bersihkan pelana kudanya. Ditinggallah sholat bentar. Ya, bersihin sama si anak. Cuman selesai ketika Sayyidina Ali keluar, lalu ngelihat kudanya mah ada. Si anaknya kemana teh? Dudukan kudanya, pelana kudanya juga hilang. Oh, udah nggak ada. Ya udah pergi ke toko pengen beli yang baru. Nyampe ke salah satu toko, asa kenal tanya. Tapi nggak pakai bahasa Sunda juga Bu ya, ini mah kitanya aja. Kayak kenal, ditanya, Pak, yang itu Pak, pelana kuda yang itu Bapak tadi dapat dari mana? Oh, ada anak kecil jual. Pak punten boleh nanya Pak, itu tadi Bapak kasih berapa ke anak kecil itu? 1 dirham Terus dalam hatinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, selesai aku sholat, aku pun ingin ngasih 1 dirham ke anak tersebut. Cuman bedanya apa? Si anak mengira kalau diambil dapatnya lebih cepat dan bisa lebih banyak. Tapi kalau kata Allah rezekinya si anak itu 1 dirham, 1 dirham. Bedanya apa tapi? Dia dapat 1 dirham plus dosa. Kalau dia sabar, dia tetap dapat 1 dirham plus pahala. Lebih untung yang mana? Soklah, tenang aja. Ya. Tapi kalau selama ini udah berusaha jujur, tapi saya lapar kok, izin ya. Kita mau bicara lapar ya. Contoh kitab Imam Nawawi Riyadhus Shalihin. Itu sampai ada membahas tentang bab yang menjelaskan keutamaan untuk lapar. Keutamaan lapar. Salah satu hadis yang dikutipkan oleh beliau, diriwayatkan ada orang yang lagi sholat pingsan saking laparnya sampai dikira gila oleh sahabat yang lain. Lalu apa komentar Nabi ngelihat orang sholat pingsan saking laparnya? Nabi malah berkata yang artinya, kalau orang tahu
Kalau orang itu tahu surga senikmat apa yang menanti dirinya, niscaya dia ingin lebih lapar lagi daripada itu. Bukan kehinaan, Bu, lapar. Cenah pengen diet. Ya. Katanya pengen kalau difoto terlihat langsing. Ya. Capek kan nahan nafas tiap foto? Iya. Itu ya. Bahwa sudah ditentukan, insya Allah. Ya. Kak, ini dia ibu-ibu tuh kadang ya. Kadang dipoto, diulang lagi. Jangan kelihatan gendut dong. Gimana caranya, Bus? Cuman mencet tombol doang saya tahunya. Gimana aja? Dimiringi di gimana? Ya. Beneran, Bu, bicara tentang lapar itu ya. Kita pindah kitab ke kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab Al-Hikam. Masya Allah. Di situ belum menukilkan 4 persamaan di antara para wali Allah yang pernah beliau temui. Orang-orang solih yang pernah beliau temui. Salah satu dari 4 persamaan tersebut ternyata salah satunya adalah lapar. Mereka lebih sering lapar daripada kenyang. Ini izin ya, bukan berarti kita dilarang kenyang, bukan berarti kenyang itu haram ya. Tapi Nabi memang mengingatkan ya, kalau memang terlalu banyak makan dan terlalu banyak tidur, bikin kita jadi tidak produktif, malas. Bahkan diaturkan, lambung kita itu sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, sepertiganya sisain untuk udara. Coba semuanya makanan, Bu. Ya. Kemerkaan. Begak ya. Capek ya. Jadi bukan sesuatu yang gimana-gimana. Apalagi kepahitan itu ujungnya cuma 2. Kalau nggak ninggiin derajat, pasti menggugurkan dosa. Izin pelajaran lain yang kami dapat waktu masih di Thailand ya. Karena aslinya rezeki manusia itu cuma 3. Mudah-mudahan udah hafal semua. Harusnya ini sering diulang ya. Rezeki manusia itu cuma 3. 1, yang dimakan lalu menjadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Hafal? 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan jadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Pak, ini buat saya bukan, Pak? Kata saya ini punya saya, boleh saya bungkus nggak? Boleh, ya. Ternyata tapi di jalan teh tahu-tahu teh punten tumpah bahe di gondol kucing. Berarti saya cuma disuruh Allah mengantarkan rezeki ini untuk si kucing hamba Allah yang lain. Padahal ngakunya ini punya saya, tapi sebelum lewat sini, Bu, bukan rezeki kita. Ya. Ibu cek saldo di rekening masing-masing, Pak. Cek saldonya atas nama siapa? Atas nama masing-masing kan? Nah, itu memang atas kita ngaku-ngakunya. Tahu-tahu dapat telepon anak kita misalkan, anak kita mah seolah kita yang menikah ya. Maaf. Anak-anak ibu misalkan ya. Anak ibu misalkan, punten, misal ini mah misal. Mah, tadi aku belajar nyetir, tadi nabrak, harus gantiin. Berapa, Dek? 18 miliar, mah. Apa yang kamu tabrak, Dek? BMW 18 biji, Bu. Atau pilih-pilih atuh Dek, mau nabrak teh, tiang-tiang atau pohon-pohon. Ya. Ternyata ngakunya aja itu, Bu. Di saldo rekening atas nama kita. Kata Allah rezeki bengkel. Sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita, Bu. Ibu nyampe rumah nanti buka kulkas, Bu. Minimal ada telur ya, tomat, kol, cabe. Tahu-tahu ibu harus pergi keluar kota beberapa bulan, nyampe rumah rezeki bakteri, udah itu mah. Ya. Atau udah beli ini minuman segar, migar ya, ditaruh di kulkas. Ponakan pada datang, udah habis kan, ludes, udah. Sebelum lewat sini bukan rezeki kita, beneran. Tahu nggak definisi Nabi tentang kaya? Ya, Nabi pernah bilang kayak gini. Kalau Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, kalau orang itu punya makanan untuk kebutuhannya hari itu dan besok harinya, maka dia orang kaya. Coba Bu, ibu cek tabungan ibu kira-kira untuk beli kendor, tahu kendor nggak? Kentucky dorong. Ya.
Ya. Ya. Kan lebih murah kan daripada Kentucky asli kan? Ya, beli kendor, tabungan ibu dibagi untuk beli kendor, dapat berapa porsi bu? Dijamin satu majelis taklim kayak cukup kayaknya. Kalau di sini ada orang yang kaya mah insya Allah, ya, berarti kaya, lebih dari kaya itu ya. Jadi sebelum lewat sini belum jadi rezeki. Yang kedua, dikenakan lalu menjadi usang. Ya, waktu tsunami 2018 Palu, kan dijamin itu di lemarinya banyak baju, nggak cuma satu. Tapi ketika akhirnya udah porak-poranda semua, yang nempel di badan aja udah yang ngikut. Terus kita ngelihat, itu orang kok pakai baju saya, baju kesayangan saya tuh. Berani dipintain bu, di tengah bencana kayak gitu. Balikin itu baju saya. Nggak akan berani kan, nurani kita nggak akan sampai segitunya kan. Udah. Pasti jadi buat dia. Ya. Atau ginilah, kadang kan saya memahami beberapa kaum hawa, tidak semua ya. Bagi beberapa kaum hawa itu mendengar kata diskon itu luar biasa sulit menolaknya, betul? Ya. Maka mumpung diskon, tapi kapan mau dipakai ini baju? Yang penting beli dulu, ya. Mudah-mudahan nanti ada kondangan. Nah. Ya, udah beli dulu. Nyampe taruhnya digantung di lemari gantung di rumah. Ya. Ternyata aktif bekerja, naik jabatan, sering keluar kota, rezeki tambah banyak, tahu-tahu udah beli rumah, pindahan 5 tahun kemudian, pas pindahan rumah 5 tahun kemudian, bongkar-bongkar lemari, ini baju aku beli tahun lalu, cobain kesempitan aku tambah gemuk, deh buat kamu aja deh, rezeki si ade ternyata. Kita ngaku-ngaku itu 5 tahun selama 5 tahun itu sebagai rezeki kita, ya. Padahal ternyata harus jadi rezeki si ade. Kecuali kalau si adeknya tambah gemuk. Ya. Tapi udah kayak gitu. Sebelum kita pakai dan menjadi usah, bukan rezeki kita. Ya. Udah mah bukan rezeki kita, tapi adanya di lemari kita. Kita yang dihisap, ripuh. Ya. Yang ketiga, yang diinfakkan di jalan Allah. Dulu ada pengusaha solih. Beliau punya kebiasaan, setiap kali beres jualan, cuman sisain buat modal belanja besok, sisanya disedekahin. Ditanyakan sama teman-teman yang lain, bro, invest dong, kayak kita, gak sayang apa sama uang kamu? Dijawab sama pengusaha soleh ini, justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya? Transfer ke rekening akhirat. Ya. Gimana caranya? Tadi sedekah, ya. Repot bu, bicara harta itu ya. Misalkan orang ya nabung sampai 1 miliar, nanti pengen beli mobil mewah itu, kekumpul bu 1 miliar, berangkat mau beli mobil mewah itu, pas perjalanan ke showroom ternyata umurnya nggak nyampe bu, meninggal misalkan ya, lalu akhirnya oleh keluarganya dipakailah untuk pemakaman misalkan 5 juta, ya habis semuanya. Nanti ketika orang itu wafat, yang dihisap bukan 5 jutanya bu, 1 miliarnya yang Allah tanyakan. Kamu dititipin itu untuk apa? Nggak sempat kepake ya Allah, tapi dititipin niatnya buat apa itu? Ya. Sedangkan yang dihisapnya 1 miliar, yang kepake 5 juta. Sisa 995-nya untuk istrinya. Nikah sama laki-laki lain pula. Ya. Hiks ya. Bukan berarti nggak boleh punya ya. Boleh. Kok boleh nggak sih minta kaya? Boleh. Apalagi kalau kayanya karena pengen berangkatin orang tua haji. Bagus, semoga Allah jadikan kaya. Boleh. Boleh banget. Ya. Tapi ya tadi ya, semua itu masih berupa ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau bikin kita tambah dekat sama Allah. Tes ya. Bu, nanti dibilang sama si bapak di rumah, Mah, uang belanja papa naikin ya, 15 juta per pekan. Tuh lihat Pak, ibu-ibu mah baru ngayal juga udah bahagia. Makanya mereka suka drama, hayalan, ya. Insya Allah. Saya tanya bu, naik uang bulanan nikmat atau bukan? Bukan, baru dibilang ujian. Ya. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa membuat kita tambah dekat sama Allah.
sedekahnya tambah banyak, zakatnya tambah banyak. Kalau malah dipakai maksiat uangnya, masa jadi nikmat? Sibah, ya. Gitu ya, sama tes yang lain. Naik jabatan, nikmat bukan? Bukan, ujian. Kapan jadi nikmat? Jika bisa membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat kepada Allah. Mumpung jadi bos, kalau pengen kerja di sini, gaji saya potong tiap bulan 2,5% untuk zakat ya. Dan tiap pagi kita masih sholat duha dulu. Silakan terima kondisi ini, boleh kerja di sini. Kalau enggak, silakan cari perusahaan lain. Mumpung jadi bos, Bu. Coba kalau yang ngomong sesama karyawan, Pak, potongnya 2,5. Enak aja, siapa kamu? Iya kan? Mumpung jadi bos. Ya, jadi bukan berarti nggak boleh viral, nggak boleh terkenal, nggak boleh punya jabatan. Silakan, asal itu digunakan untuk jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Udah tuh rezeki, tenang. Mau ngomong apa, Bu? Jodoh, mau jodoh ya. Ini ya, ada orang udah 6 tahun tahajud kok, minta menyebut nama si fulan untuk jadi jodoh terbaiknya kok. Hari ini dia datang kok, bawa undangan nikah sama yang lain. Ouch. Ya. Sederhana, jawab pakai tauhid, tenang ada Allah. Dari miliaran wanita, kalau misal dia laki-laki ya, dari miliaran wanita di dunia, Allah tahu yang mana yang paling tepat menggandeng tanganku ke surga. Dan Allah Maha Baik. Maka ketika dia malah sama yang lain, sederhana. Kata yang Maha Tahu dan Maha Baik, bukan dia yang paling tepat. Selesai. Kenapa kita menderita? Kitanya aja so tahu, ngerasa bahwa menurut kita itu adalah yang terbaik. Ya. Padahal kata siapa yang kita pengen adalah yang terbaik. Ya. Atau contoh, Pak, kalau ditanya sama para istri ya, menyesal nggak sih menikahi Eneng? Ya, misalkan ini di tanah Sunda ya. Jawab pakai tauhid lagi ya. Istriku, ketika aku meminta jodoh kepada Tuhanku, aku meminta kepada Allah. Ia Sang Maha Tahu. Dengan meningkatkan takwa, dengan istikharah, dan Ia Maha Tahu, Ia tahu dari miliaran wanita yang mana yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. Dan Ia juga Maha Baik, tidak mungkin menjauhkan yang buruk, menjauhkan yang baik dan mendekatkan yang buruk. Gak mungkin. Maka setelah aku ningkatin takwa, memohon kepada Allah, lalu sekarang engkau yang berada di hadapanku, sederhana. Engkaulah yang dipilih oleh yang Maha Tahu dan Maha Baik untuk menggandeng tanganku ke surganya Allah. Ya. Meskipun hawa nafsuku berkata yang lain, di tempat kerja ada yang lebih muda, ada yang lebih bohai, naksir pula. Sederhana. Kalau memang kata Allah yang Maha Tahu dan Maha Baik, yang itu yang paling baik, kenapa kamu yang ada di rumah? Sederhana. Karena kata Allah bukan itu yang paling baik, tapi kamu. Selesai. Ya. Udah. Kalau pakai tauhid jawabnya aman, bismillah insyaallah. Kenapa kita menderita? Karena ya itu dia ya. Jawab dengan jujur. Kita punya keinginan tidak? Punya. Allah punya keinginan tidak? Punya. Allah ingin kita selamat ya, tenang ya. Jawab dengan jujur. Dari lahir hingga detik ini, kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau ngejar keinginan diri sendiri? Anggaplah udah ngejar keinginan diri sendiri, bahkan sebagian udah tercapai. Yang pengen kaya beneran jadi kaya, yang udah pengen viral beneran jadi viral. Setelah itu semua tercapai pun, jawab dengan jujur. Apakah setelah tercapai dia langsung menjadi manusia yang bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih sedikit pun? Tidak, ya. Maka yuk, perlu berapa kali lagi patah hati, sedih dan kecewa, baru kita sadar bahwa oh, bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Jelas kan? Pernah ngelihat kalau misalkan emang itu semua sumber kebahagiaan, pernah ngelihat orang kaya stres? Pernah ngelihat yang punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya? Pernah ngelihat yang pasangannya udah cantik masih selingkuh? Tenang Bu, nggak usah ngegas. Kan saya nggak ngomongin suami ibu Bu. Ya. Ya. Nah kalau emang itu kata orang kan itu kadang biasanya jadi sumber kebahagiaan. Enggak. Kalau emang itu semua sumber kebahagiaan ada ya. Kenapa masih pada kayak gitu? Ya. Tapi lihat orang-orang yang lebih mengejar apa yang Allah suka daripada apa yang dirinya suka. Para nabi, sahabat, orang-orang soleh terdahulu. Langgeng weh. Enggak ada nabi yang pundung kan?
Wahai Rasul, kenapa engkau tidak berdakwah hari ini? Ambung kamari ge dialek wae ku batur dari hati. Ya. Coba, nggak akan sebesar ini Islam kalau Nabi kita pundungan. Enggak. Tapi karena Masya Allah beliau, jangankan dicaci, dimaki, berarti seluruh jemaah yang ngelakai, Allah tidak berikan izin, nggak akan jatuh selai rambut. Lempeng we udah. Ngajar yang Allah suka. Nah kan, ya kan terus yuk. Dengan hal itu harusnya, iya juga ya. Berapa kali lagi patah hati kecewa baru kita mulai ngejar Allah. Selama ini udah ngarep-ngarep. Bahkan mending kalau tercapai. Ada yang nggak tercapai-capai. Pengen kaya nggak kaya-kaya. Udah nyari duitnya dari gelap sampai gelap lagi. Tetap ya banyak cicilan ya. Udah bela-belain nyicil. Orang nggak percaya kalau itu teh mahal ya. Kan orang yang paling menyedihkan teh sakit hati teh udah sengaja beli yang mahal tapi orang nggak percaya itu mahal kan. Oh azib itu mah sedih ya. Udahlah tenang aja ya. Itu jamnya benar nggak? Udah tuh ya. Kembalikan dulu kepada ustazahnya ya. Tafadhol, silakan. Ibu yang mau tanya jawab atau foto-foto ibu teh? Pilih salah satu ya. Waktunya biar cukup insya Allah. Enggak ustazah. Terima kasih Ustaz. Ibu-ibu masih khawatir ya? Sisi binong. Temanya jangan khawatir, tenang ada Allah. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Curhat juga boleh ya Bu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Bangga. Potong. Ada dekat rumah 15 ribuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema ya Pak. Iya mangga ibu. Asal jangan di luar masjid. Ini saya mau menanyakan masalah hutang. Iya hutang. Saya punya cerita. Suatu saat tuh ada berhutang dengan non-muslim. Ibu yang berhutang. Apa? Cerita ada teman saya. Oh iya. Tapi udah sekian lama orang itu nggak pernah ketemu. Iya. Terus dia itu untuk membayarkan hutangnya itu disedekahkan. Oke. Jadi ada orang utang ke si fulan misal. Nah orangnya sampai sekarang hilang, nggak udah lama ketemu. Terus pengen bayar utang tapi ada orangnya sampai sekarang nggak pernah ketemu gitu. Oh iya terus? Yaitu menyedekahkan dengan sejumlah jumlah hutang dia. hutang itu malah dilebihkan. Oke. Apakah kita itu udah istilahnya udah waktu kita berbulan Ramadan itu udah nggak ada sambutan hutang. Oh gitu ya, insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, insyaallah. Memang kalau kaitannya ke manusia, ya memang dilunasi ya. Dan gimana kalau misalkan orangnya tidak ada, cari ahli warisnya. Jadi pertama yang dicoba dicari ahli warisnya. Siapanya aja, ternyata ketemunya ponakannya, siapa tahu ngerembet nyambung ke siapanya lagi kan. Tapi kalau selagi masih ditemui ahli warisnya dan kita benar-benar berupaya ya, benar-benar nyari ahli warisnya di mana. Kalau misalkan masih ketemu maka ke mereka. Ya. Tapi kalau benar-benar ternyata juga memang sudah tidak ada, nggak ketemu atau ketemu tapi ternyata memang sudah mohon maaf wafat semuanya, meninggal semuanya, maka memang yang saya ketahui itu bisa jadi salah satu opsi disedekahkan atas nama beliau. Tapi itu pilihan terakhir Bu. Setelah benar-benar nggak ketemu, udah upaya dicari ahli warisnya pun benar-benar tidak ada, ya. Itu jadi salah satu opsi. Atau bisa misalkan diwakafkan atas nama beliaunya jadi pahala jariah bagi beliaunya, itu juga boleh. Karena kalau wakaf kan tidak habis ya. Kalau kita sedekahkan dalam bentuk makanan, makanannya habis ya udah sedekah kali itu aja. Tapi kalau dijadikan wakaf, jadi masjid misalkan, ya, atau ikut nyumbang ke masjid, jadi karpetnya, jadi sajadah imamnya ya, atau jadi Al-Qur'an buat mengisi masjidnya selagi masih ada bendanya,
masih mengalir untuk beliau. Itu bisa salah satu dilakukan, tapi yang saya ketahui itu pilihan paling terakhir ketika semua tadi sudah diupayakan untuk dicari ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Terima kasih. Ada yang saya lagi? Karena dari saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, saya tidak. Sama kucing di rumah juga lahiran. Mau Ya, sok mangga Bu. Kurir paket, niatin karena Allah ya. Setiap tetes keringat yang Allah balas dengan kebaikan luar biasa. Apalagi kalau buat nafkahin anak istri, orang tua. Kalian lebih mulia daripada pembelinya bisa jadi. Kalau niatnya lillahi ta'ala. Niatnya benar, caranya benar, jaga sholat. Kebetulan juga kalau saya laki-laki, insya Allah mau melanjutkan sekolahnya ke pondok. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Insya Allah, rombongan akan sudah juli. Iya. Saya itu yang yaitu kan SD-nya EI. Yang biasa alhamdulillah, Tuhan yang lalu sama Allah. Iya. Alhamdulillah itu juga dulu. Yang saya tanyakan di Ustaz, saya ini kan ibu yang kadang-kadang itu gimana ya, kalau itu Ustaz, anak ini perlu nggak Ustaz saya sama ini hal-halnya, sedangkan mami kalau saya kan manggilnya bapak ya. Iya, Bapak. Bapaknya bilang jangan banyak dimarahin, berangkat pagi. Kebetulannya nanti juga ngajinya udah bersih di Ustaz yang lama. Iya. Nah, saya ini Ustaz, kan ini anak nggak boleh dimarahin dulu nih dan mau berangkat ya. Iya. Intinya sayang gitu Ustaz. Sedangkan kita kalau saya mengisi hafalannya di rumah dari teman-teman saya, kan yang otomatis nih kadang-kadang kita manusiawi ya Ustaz ya. Ibu kita kan suka gemes namanya anak SD kan masih sifatnya begitu kan ya. Iya. Nah, saya minta saran dari Ustaz. Perlukah saya lanjutin lagi hafalannya? Iya. Dan tadarusnya walaupun saya kurang ilmunya, tapi minimal saya maksud ada tadarusnya. Iya. Perlukah Ustaz dilanjut lagi? Itu aja pertanyaan saya. Baik, istilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, bismillah ya. Ya ngaji mah kudu dilanjut atuh Bu. Ya. Malah ini justru berarti ada yang harus disempurnakan. Kalau dia baru pengen ngajinya, kalau harus dimarahin dulu ya mudah-mudahan dia pengen ngaji tanpa dimarahin nantinya ya. Dan yang paling penting mah terus doain Bu ya. Kadang izin mau, kadang kami menemukan orang tua yang anaknya jauh dari kata bakti gitu ya, bahkan masih ada yang sampai zolim kepada orang tuanya. Tapi kalau misalkan si ibunya doainnya benar-benar tulus dalam tiap tahajudnya, bukan tidak mungkin suatu ketika malah anak ini yang menjadi yang paling bakti sama orang tuanya kalau hidayah Allah udah datang. Walaupun kadang ada yang datangnya dengan hidayahnya dengan keras Bu, dengan dia bangkrut dulu, ditipu orang dulu dan lain-lain, dan baru tobatnya misalkan umur 39, ada yang gitu juga ya. Yang penting gimana caranya nyikapinnya, dalam artian ingat yang semua yang ada pada diri kita tadi aslinya adalah titipan ya. Nah, kapan itu jadi nikmat? Kalau bisa membuat kita tambah dekat kepada Allah. Jadi mandang si anak teh bukan mandang dia sebagai di anak, tanggung jawabku begini, hak aku sebagai orang tua itu begini, tapi dipandangnya sebagai ini adalah titipan dari Allah, sarana bagiku untuk tambah mudah ke surganya Allah. Kebaikannya aku syukuri, itu jadi pahala bagiku. Ketidaktaatannya sesekali bandel, sesekali tidak nurut, sesekali bikin gemes, itu semua menjadi penggugur dosa bagiku. Dan aku ke surga memerlukan pahala, memerlukan penggugur dosa dari Allah. Berarti apapun yang sedang terjadi dengan anak itu terhadap ibu, semuanya sedang menjadi jalan ibu tambah dekat ke surganya Allah aslinya. Ya. Kalau kita masih gampang ngambek, makanya lihat gak, orang-orang makin tinggi keimanan izin ya. Orang-orang tadi nyampe tingkatan yakin, orang-orang soleh asli. Kapan mereka marah? Ya, marahnya cuma satu.
Nabi dan Rasulullah dihina, udah. Sisanya mau dia diuji kayak gimana, mau difitnah kayak gimana, nggak nemu alasan buat marah, nggak nemu alasan buat kecewa, nggak nemu alasan buat itu semua. Karena sadar itu semua adalah jalan dari Allah untuk aku tambah dekat ke surganya Allah. Mereka berani berkata kepada dirinya sendiri, setiap kali dirinya akan marah, mereka berkata, kalau aku masih marah hanya karena urusan dunia seperti ini, berarti memang bisa jadi aku belum pengen surganya Allah. Padahal setiap kepahitan yang sedang terjadi, tidak akan Allah sia-siakan. Perjuangan repotnya ngurus anak, setiap tetes keringat yang turun, kurang tidurnya, lelahnya, bisa jadi ganjarannya jauh lebih tinggi daripada yang lain yang tidak segitunya ngurusin anaknya. Ya, ladang itu mah Bu, tenang aja. Dan semua akan selalu jadi berat kalau kita belum mandang ke arah sana. Tapi kalau misalnya sudah mandangnya, ya gitulah, kadang masalah tuh nggak usah diapa-apain. Semudah kita ganti sudut pandang, bismillah, itu jadi kebaikan ya. Bu, bicara Asia istrinya Firaun ya, kalau pengen mah Bu, soleha, pasti banyak yang mau. Ngapain bertahan sama Firaun? Ya, karena dia sadar betul, bisa jadi aku ke surga ini gara-gara Firaun. Sabar ngadepin orang seperti dia. Karena sabar bukan sabar orang biasa, Bu. Saat yang ngadepin Firaun. Karena kalau ada istri berkata, saya lebih parah dari Firaun, bohong, Bu. Ya. Kalau Mia lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran, Bu. Ya. Kenapa Firaun udah paling parah? Kenapa beliau masih bertahan? Ya, sampai menjadi satu dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Bahkan menyusul setara dengan 4 wanita tersebut kan adalah Ibunda Khadijah, Fatimah Zahra, Ibunda Maryam, Ibunda Nabi Isa. Ibunda Khadijah sama Ibunda Fatimah di zamannya Rasul. Zaman Rasul tuh banyak bonus, Bu. Ada malam Lailatul Qadar, malamnya 1 hari lebih baik dari 1000 bulan. Nanti Zulhijjah ada puasa Arafah, 9 Zulhijjah puasanya sehari, ganjarannya 2 tahun. Ya. Ibunda Asia kan zamannya Nabi Musa, belum banyak bonus. Kok bisa-bisanya nyusul? Ibunda Aisyah pun ahli surga, tapi tidak termasuk dari 4 wanita termulia di surganya Allah. Kok bisa-bisanya Ibunda Asia nyusul? Karena tadi kan, kata Allah surat 39 surat Az-Zumar, ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang ganjaran pahalanya unlimited, tanpa batas. Asia bukan sekedar sabar, tapi sabar ngadepin seburuk-buruknya makhluk. Maka wajar kalau pahalanya bisa ngalahin yang lain. Nah, itu ladang pahala banget tuh. Kalau kita masih gampang ngambek, coba ngaca, tampar diri sendiri. Berarti selama ini mungkin kita nggak pengen surga atau pahala. Makanya masih mudah ngambek. Ya, nggak ada yang sia-sia, Bu ya, tenang aja. Semoga Allah muliakan ibu dan putra-putranya ya, insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Sekarang kita kasih kesempatan yang di belakang. Yang di belakang. Setelah ini kita kasih kesempatan bapak-bapak juga ya. Bapak-bapak satu pertanyaan, sekarang yang di belakang. Wis, ada orang nanti bapak-bapak ada yang bertanya ya. Bisa sharing dan bertanya kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda, biasa. Memang belum mengundang Ustaz nih, nanti mau doanya mudah-mudahan bisa mengundang kita. Amin, insyaallah. Salam kenal juga panitia. Saya sering dipanggilnya Umi Sami. Kebetulan alhamdulillah, masya Allah, Allah memberi amanah ada di bergerak di bidang pendidikan. Alhamdulillah. Saya dari sebuah sekolah terus pendidikan rumah tangga dan homeschooling. Kalau mau bisa konseling juga bisa ke Poliawan Bencana kita tetanggaan. Ya, di sini ada yang ingin saya tanyakan. Alhamdulillah dikaruniai juga anak Ustaz. Alhamdulillah. Anak kami dulu sudah di Turki. Allah itu dulunya awalnya juga gak punya cita-cita, punya cita-cita, tapi tidak ada angan-angan untuk pergi ke sana. Sekarang Allah inilah sehingga Allah menuntun anak-anak untuk belajar Al-Quran bisa ke sana, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah Ustaz, mudah-mudahan bisa manfaat nanti setelah ini. Amin ya Allah. Tanyakan Ustaz, kalau menceritakan tentang tawakal, saya jadi ingat dengan ayat Al-Qurannya yang Faiza dan tawakal. Allah. Itu yang selalu jadi pegangan. Tapi terkait
sifatnya up and down gitu ya. Nah, bagaimana caranya tips-tips nih Ustaz untuk bisa menerapkan kehidupan tawakal di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kondisi yang pasang surut ya, dengan kondisi yang ada saat ini kita bermasyarakat naik turun gitu. Seperti itu Ustaz, bagaimana tips-tipsnya? Ya, baik, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitanya ditantang sama Allah ya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Diulang 2 kali di Al-Quran. Quran surat 14 Ibrahim ayat 34 dan surat An-Nahl surat 16 ayat 18-nya. Kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat dari Allah, kita nggak sanggup menghitungnya. Maka kita sebetulnya tidak punya alasan untuk tidak tawakal, karena kita mau kayak gimana apa, mau kondisi kita sebagai hamba kayak gimana pun Allah tetap ngurus kita. Jadi nggak punya alasan untuk tiba-tiba setelah beriman tahu sesekali futur terus kita jadi nggak yakin gitu sama takdir Allah. Enggak, pasti ada, pasti tidak akan lepas dari ketentuan Allah. Allah aturkan. Tugas kita memang disuruh ikhtiar saja, melayakkan diri saja di hadapan Allah untuk layak ditolong. Ya, walaupun kitanya seperti apapun, Allah tetap menolong kita. Bahkan azab pun salah satu bentuk pertolongan. Korupsi ke polisi, apakah itu hukuman? Meskipun orang itu menganggapnya azab, tapi itu pertolongan, lumayan gugur dosa. Ya, meskipun setahun pertama ngambek dia. Kenapa saya doang yang ditangkap, teman saya yang lain nggak ditangkap? Tapi gara-gara ditangkap setelah beberapa waktu, alhamdulillah ya Allah saya yang ditangkap. Ya, jadi bisa kenal Allah, jadi bisa tobat. Ya, jadi terlalu banyak kita bisa menghitung-hitung nikmat Allah. Bismillah, kita sulit menemukan celah untuk kenapa kita harus tidak tawakal. Nah, pertolongannya segitu banyak. Ya, selama ini pun kita tetap diurus olehnya. Padahal diri kita ini layak Allah matikan. Apalagi kalau kita ingat dengan dosa-dosa kita ya. Kata Allah di surat 35 Fatir ayat 4, walau yu'akhiruhun nas bima kasabu ma taraka ladhiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Kalau sekiranya orang bikin dosa kontan balasannya, detik itu juga tidak akan tersisa satu makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti kita aslinya layak Allah matiin atas dosa-dosa kita. Kenapa masih hidup? Walakin yu'akhiruhum. Allah akhirkan untuk mereka ya ajalim sama sampai waktu yang ditentukan. Terus kenapa milih untuk tidak tawakal padahal diri ini saja layak Allah matikan? Boro-boro bisa tawakal lagi kan kalau udah mati, tapi malah kasih kesempatan, terus masih pengen ngilang-ngilangin. Aduh, gimana ya, bisa tawakal nggak ya? Enggak, ada pasti bisa. Ya, ingat dosa, ingat nikmat, ya, dekat-dekat sama orang solih yang bisa ngasih nasihat, ya. Sering-sering hidupin hati ya. Salah satunya memang harus wisata rohani. Ke kuburan ya, ngelihat ya Allah dia dulu lebih kaya dari saya, dikubur juga tuh ya, nggak dibawa juga tuh hartanya. Atau kami pernah diajak berkunjung ke rumah singgah Al-Fatih di Bandung, rumah kanker Indonesia di Surabaya, ketemu teman-teman tunanetra waktu di Lombok sama waktu di Surabaya juga pernah ya, ketemu tuh sama orang-orang yang umurnya udah divonis dokter 6 bulan lagi, masih 3 tahun penyakitnya bukan sakit kepala, tapi bocor jantung, hidrosepalus, ya. Ketemu dengan mereka-mereka itu, seketika langsung masalah kita jadi receh. Malu kalau nggak pengen tawakal. Apalagi ngelihat senyum mereka. Mereka bisa lebih senyum bahagia dibanding kita yang kuatnya lebih banyak. Kadang bisa kita kasihan anak-anak yang kena ledakan di Palestina. Tapi bisa jadi, mereka yang kasihan sama kita. Mereka belum akil balik juga udah hafal minimal 5-15 juz. Saking Allah sayang, belum punya dosa, nggak usah lama-lama di dunia, cepetan pulang. Ya, bisa jadi mereka sekarang lagi ngeliatin itu si Dennis ngapain ya di Indonesia, umurnya panjang tapi nggak jadi pahala di dosa doang. Ngapain hidup panjang-panjang nambah-nambahin kota siksaan doang. Bisa jadi diri ini yang dikasihan oleh mereka. Ya udahlah, bismillah. Sering hidupkan hati, kita tahu ya dengan dekat-dekat dengan orang saleh, dengan Al-Quran. Dan memang kalau bisa ketika lagi futur jangan sendirian. Nelokin aja siap ya, ketemu mampir ke tempat seperti di yakin. Meskipun awalnya males, lagi kayak gini mampir ke sana, udah nyampe sana mah beda. Hidup lagi hati, ya. Bismillah ya. Sebagian ya, itu dari sekian banyak ya. Tapi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Sebentar ya Ibu ya, kita kasih kesempatan
kesempatan bapak-bapak ya, ya. Ada ya. Habis ini yang di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf dari Sampora Cibinong. Izin bertanya, ada dua orang yang paling berjasa atau yang paling mulia, satu guru, dua orang tua. Nah, ketika guru menyuruh harus ini, terus orang tua juga harus menyuruh harus kayak gini. Nah, maka mana yang kita harus dului terlebih dahulu? Mungkin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dahului ya. Kita dahulukan ya. Kita dului. Apa ya? Kayak kemarin ada anak kecil bilang kayak gini. Ya. Kan kalau misalkan takut terus dia ketakutan kan disebutnya. Takut, ketakutan. Dia teh malu, terus dia bilang, "Aduh, aku kemaluan," katanya. Ya juga ya, takut, ketakutan, malu, kemalu. Ini kita dului. Ya. Gak apa-apa, tapi insya Allah paham. Ya, alhamdulillah. Makasih Ustaz, insya Allah. Ya, dua orang berjasa ya, baik orang tua maupun guru-guru. Maka Masya Allah, dua-duanya dimuliakan oleh Allah. Terus ketika akhirnya bentrok antara satu dengan yang lainnya, mana yang kita ikuti? Syariat. Ya. Kita lihat keinginannya apa? Ya, apalagi memang yang kalau kita lebih tahu memang sih biar kayak gimana pun derajat orang tua terutama ibu memang luar biasa ya. Tapi yang kami ketahui, ibu yang juga beriman kepada Allah justru akan mendorong anaknya beradab kepada gurunya. Guru yang juga beriman kepada Allah, guru yang baik, yang benar, pasti mendorong si murid untuk mendahulukan orang tuanya. Ya. Jadi bismillah kalau ini dua-duanya orang tua dan guru yang soleh sih nggak akan ada masalah sih, adem ayem ya. Tapi kalau misalkan nanti boleh lihat yang pertama darurat ya. Misalkan darurat ya, satu minta jemput ibu, yang satu misalkan punten gurunya keserempet motor harus diajak ke rumah sakit, ya itu ada darurat di situ. Ya. Terus kalau misalkan ternyata nanti makanya lihat selagi permintaannya tidak melanggar syariat, kalau salah satunya melanggar ya ikutin syariat. Tapi namanya guru masa iya sih nyuruh kita nyembah batu misalkan ya, kan nggak mungkin ya. Makanya ini nanti tergantung kasusnya. Kalau misalnya ternyata kasusnya ada pelanggaran syariat, ya pilih yang tidak ada pelanggaran syariat. Kalau ternyata derajat kebutuhannya sama, maka memang dahulukan orang tua yang saya ketahui. Apalagi kalau gurunya juga solih, tadi pasti mendorong si murid untuk taat kepada orang tua. Tapi ternyata kok memang lebih ini ke orang tua, tapi ternyata si guru lebih darurat seperti tadi. Sampai masalah yang mengancam jiwanya, ya sudah, dahulukan dulu misalkan. Ya, karena misalkan ternyata perkara yang diminta oleh si ibu masih bisa ditunda dan tidak mencelakai si ibu, yang diminta si guru bisa mengancam jiwa, ya udah itu nanti ada asas darurat di dalamnya. Ya. Jadi masih cukup luas sih, tapi memang secara umum biar gimana pun jasanya guru ya kita sebagai kalau kepada seorang ibu, sampai kapanpun tidak akan bisa tergantikan kan. Meskipun apalagi memang sudah perintah dari Allahnya. La bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Setelah la ta'buduna illallah, jangan menyembah kepada selain Allah, wa bil walidaini ihsana. Lalu diperintahkan untuk birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Jadi perintahnya di beberapa ayat langsung setelah tauhid, setelah menyembah kepada Allah, lalu perintah bakti kepada orang tua. Ya. Maka Allah itu yang kami ketahui. Tapi semoga Allah muliakan yang bertanya dan juga kedua orang tuanya dan juga guru-guru beliau ya, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi kita kasih kesempatan di luar ya, Bu. Oh, di luar tidak ada berarti Ibu ya. Panitia di luar ada yang bertanya. Ini satu pertanyaan lagi ya Bu ya, karena Ustaznya habis ini ada ya. Udah kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sok mangga. Belum lama kan ini dapat masalah.
sebelah satu, lanjut sudah 11 hari gitu kan, kayak saya tanggal 22 April. Setelah malam tanggalan yang kedua kakak saya, salah satu kakak saya melihat patah. Penampakan. Iya. Ya, terus? Setelah itu aku luarnya jadi satu, saya datang manggil, jadi saya tanyakan apakah memang benar sebelum 40 hari almarhum papa sama teteh masih di rumah. Oke, baik, silah. Dan apa benar kakak saya melihat mereka berdua? Baik, bismillah ya. Terima kasih. Kita doakan ya untuk ayah dan tetehnya teteh ya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah muliakan ya. Baik, bismillah teh.